Oke, setelah kemarin kita udah bahas tentang iOS 27, terus juga macOS 27 Golden Gate. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan update software buat device Apple kalian. Dan kali ini gilirannya iPadOS 27. Gue udah cobain iPadOS 27 ini selama kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir. Dan jujur aja awalnya gue kira iPadOS 27 itu update-nya simple. Tapi ternyata gue jadi makin betah pakai iPad setelah update ke iPadOS 27. Sebagai catatan, iPadOS 27 ini juga masih versi beta ya, jadi gue tidak menyarankan kalian buat install sekarang. Walaupun dari yang gue coba sih lumayan lancar ya. Tapi kalau teman-teman mungkin ragu atau takut aplikasi yang kalian pakai jadi banyak bug, saran gue mending installnya nanti aja pas sudah dirilis resmi. Oke, yang pertama, yuk kita coba lihat dulu iPad apa aja yang kebagian iPadOS 27. Ini kalau dilihat dari listnya, ada beberapa iPad yang keluaran tahun 2020 masih kebagian iPadOS 27 ya. Seperti iPad Pro 11 inci generasi kedua, iPad Pro 12,9 inci generasi keempat, dan iPad Air generasi keempat. Jadi udah 6 tahun masih kebagian update OS terbaru. Nah, yang pertama gue notice di iPadOS 27, sekarang tampilan icon aplikasinya jadi lebih kelihatan unsur liquid glass-nya, terus warnanya lebih saturated, lebih berani, dan banyak elemen UI-nya juga lebih kontras. Ya menurut gue sekarang readability-nya sekarang jadi lebih baik. Dan separasi layer-nya juga lebih bagus, jadi elemen foreground, background, toolbar, pop-up, sekarang jadi lebih rapi dan lebih enak dibaca gitu. Perbedaan UI-nya nggak drastis sih kalau teman-teman udah terbiasa pakai iPhone atau iPad. Pasti udah familiar sama berbagai tampilan UI, icon aplikasi yang ada di iPadOS 27. Ini cuma lebih ke improvement dari sebelumnya aja. Oh ya, di settings iPad juga sekarang udah ada slider seperti ini buat atur transparansi atau kontras elemen UI iPad-nya mau seberapa. Teman-teman nanti bisa cobain sendiri mana yang menurut kalian paling bagus dan nggak bikin susah kalau baca teks. Nah, sama seperti di iOS 27, macOS 27 Golden Gate, di iPadOS 27, sekarang Siri atau yang disebut dengan Siri AI yang udah didukung dengan Apple Intelligence, sekarang juga udah di-upgrade jadi makin pinter. Dan pastinya lebih kepake buat aktivitas sehari-hari. Mulai dari yang pertama, sekarang Siri udah ada aplikasi khusus di iPad yang sama seperti di device Apple lainnya. Fungsi dari aplikasi Siri ini bisa buat lihat riwayat interaksi kalian dengan Siri. Semua interaksi kalian dengan Siri dari device lain juga akan sync di aplikasi ini ya. Jadi kalau interaksi dengan Siri lewat iPhone atau Mac, nanti akan muncul juga dari aplikasi Siri yang ada di iPad. Selain itu, di aplikasi ini teman-teman juga bisa memulai interaksi baru dengan Siri, bisa lewat foto, file, atau interaksi via suara juga bisa. Terus karena sekarang Siri udah terintegrasi dengan Spotlight, teman-teman juga bisa tanya Siri tentang informasi atau menjalankan perintah lewat Spotlight. Cukup diketik aja, dan nanti kalian akan dikasih jawabannya sama Siri. Oh ya, ngomong-ngomong kalau lagi buka aplikasi, teman-teman bisa buka Spotlight, caranya tinggal swipe ke bawah aja dari bagian atas layar iPad. Ini bisa diorientasi landscape ataupun portrait. Terus pastinya yang gue juga suka dari update Siri AI kali ini adalah Siri udah ngerti bahasa Indonesia kalau lewat ketik. Kalau interaksinya lewat suara tetap nggak bisa bahasa Indonesia ya, tapi kalau lewat ketik udah bisa. Dan nanti Siri juga jawabnya pakai bahasa Indonesia. Gue udah coba tanya banyak hal ke Siri dan sejauh ini dari yang gue coba sih jawabannya udah jauh lebih bagus ya dari sebelumnya. Udah lebih bisa kasih jawaban lah. Atau kalau misalnya mau minta Siri untuk buat paragraf, ini juga bisa loh. Tinggal buat prompt-nya aja. Terus nggak cuma itu aja, sekarang Siri AI juga bisa ngerti konteks apa yang lagi ada di layar iPad kalian. Jadi kalau ada foto, kamu bisa tanya informasinya ke Siri. Terus gue udah coba kalau ada file PDF misalnya di aplikasi Files di iPad, teman-teman bisa langsung tanya ke Siri tentang isi file PDF-nya tuh apa. Nanti ada tombol Ask Siri seperti ini. Dan kalau misalnya kalian mau tanya ringkasan isi filenya itu apa, nanti bisa langsung dijawab sama Siri. Selain itu, teman-teman juga bisa minta Siri buat menjalankan perintah, misalnya cari foto di galeri, nanti bisa dibantu cariin. Terus kalian juga bisa manfaatin fitur Visual Intelligence. Jadi kalau habis screenshot, teman-teman bisa cari informasi dari apa yang udah kalian screenshot. Tinggal di-highlight aja seperti ini buat cari informasi lebih lanjut, atau cari gambarnya di Google juga bisa. Ya, user Apple sekarang udah bisa lebih happy deh. Akhirnya Siri bisa sepinter ini, nggak cuma buat ngerjain hal-hal yang basic aja. Oh ya, buat teman-teman yang pakai iPad dengan chip M4 ke atas dan dengan RAM 12GB ke atas, yang berarti opsinya ada iPad Pro M4 yang storage-nya 1 atau 2 TB, itu RAM-nya 16GB, terus iPad Air M4, atau iPad Pro M5, kalian bisa dapat Siri yang lebih ekspresif. Yang kalian bisa atur kecepatan ngomongnya, mau seberapa ekspresif, mirip seperti di iOS 27. Cuma karena kebetulan gue lagi nggak ada iPad yang RAM-nya 12GB ke atas, adanya iPad Air M3 dan iPad Pro M4 yang basic yang RAM-nya juga 8GB, jadi ya nggak kebagian fitur ini. Tapi kalau teman-teman mungkin penasaran bedanya kayak gimana sih? Nah, kalian bisa nonton yang di video iOS 27 aja, karena di video itu gue udah contohin bedanya apa tapi di iPhone. Ya menurut gue sih ini not a big deal ya, karena ini kan cuma Siri yang versi lebih ekspresif aja. Tapi seandainya iPad kalian nggak kebagian fitur ini, menurut gue tenang aja, kalian bisa tetap dapat Siri yang udah lebih pinter. Yang penting udah support Apple Intelligence, Sirinya udah versi upgrade. Next kita lanjut ke fitur lainnya. Sekarang Apple Intelligence juga fiturnya makin merambah ke aplikasi lain. Mulai dari aplikasi Photos yang sekarang ada fitur edit foto tambahan. Ada yang namanya Extend, di mana teman-teman bisa memperluas area di sekitar foto kalian. Jadi kalau foto yang udah kalian capture dirasa masih kurang wide,
tonton tinggal extend lagi aja seperti ini. Dan ada satu fitur lagi yang namanya reframe, di mana tonton bisa ubah angle foto yang kalian udah capture seperti ini. Tinggal di drag aja. Oh ya, untuk fitur extend dan reframe ini cuma bisa sekali aja ya. Kalian nggak bisa extend dan reframe berkali-kali di foto yang sama. Ini fitur yang ada di iOS 27 sih, dan di iPad juga sama. Dari yang gue coba, fitur edit foto ini bisa berfungsi dengan baik. Terus sama seperti di iOS 27 dan macOS 27, salah satu update yang gue suka adalah sekarang bisa buat shortcut cukup dengan diketik promptnya mau buat apa. Jadi udah jauh lebih gampang dibandingkan di OS sebelumnya yang banyak stepsnya, banyak kliknya buat bikin satu shortcut. Dan seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, yang menurut gue bikin update ini bagus adalah teman-teman bisa buat shortcuts pakai bahasa Indonesia. Jadi jauh lebih gampang. Nah, sekarang gue mau kasih lihat kalian beberapa rekomendasi shortcuts buat iPad yang bisa teman-teman coba di iPadOS 27. Yang pertama, supaya teman-teman bisa fokus buat kerja atau kuliah, gue saranin kalian coba buat shortcut supaya setiap kali kalian buka aplikasi Notes, bisa Apple Notes, Good Notes, dan sebagainya, nanti mode Do Not Disturb langsung aktif, supaya kalian nggak terganggu sama berbagai notifikasi di iPad kalian. Selain itu, teman-teman juga bisa coba buat satu shortcut di mana setiap kali shortcut ini aktif, nanti aplikasi YouTube, Apple Notes, dan ChatGPT langsung kebuka seperti ini. Mungkin ini lebih ke buat konten kreator ya, tapi menurut gue ini tetap punya fungsi yang bagus. Teman-teman bisa cobain buat shortcut ini, mungkin buat aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan pilihan kalian. Dan satu lagi, kalau kalian sering pakai iPad sambil dicolok ke external display, gue saranin kalian juga buat shortcut supaya setiap kali disambungin ke external display, nanti iPad-nya langsung otomatis nyalain mode Do Not Disturb atau Reduce Interruptions. Jadi kalau bisa mau dipakai buat meeting, nanti notifikasinya nggak akan muncul di layar. Next update lainnya yang juga masih berhubungan sama Apple Intelligence, teman-teman sekarang bisa buat gambar yang lebih realistis di aplikasi Image Playground. Jadi ini juga tinggal diketik aja promptnya mau buat gambar apa, dan nanti Image Playground akan langsung buatin gambarnya seperti ini. Lalu kita lanjut lagi, sekarang nggak cuma di iOS dan macOS, tapi Safari di iPad juga dapat update baru. Yaitu yang pertama, teman-teman bisa buat Safari extension berdasarkan prompt kalian sendiri. Seperti yang kita tahu, extension di Safari itu kan terbatas banget. Nah, sekarang kalau teman-teman klik ini, terus pilih Describe Extension, kalian bisa ketemu beberapa Safari extension yang udah dibagi ke dalam beberapa kategori. Ada yang buat produktivitas, buat fokus, kreatif, desain dan develop. Setiap kategori ini udah ada beberapa pilihan extension. Tapi kalau teman-teman mau buat sendiri, ini juga bisa. Ini gue contohin pakai prompt highlight warna kuning setiap kali kata Apple Intelligence muncul. Nanti tinggal tunggu sebentar aja dan extensionnya langsung ready. Nanti setiap kali ketemu kata Apple Intelligence, langsung deh kata-katanya bakal di highlight warna kuning seperti ini. Atau contoh lainnya, kalian juga bisa atur supaya setiap website yang kalian kunjungi di Safari, tampilannya bakal jadi dark mode seperti ini. Nanti tinggal diketik aja promptnya pakai bahasa Indonesia juga bisa kok, nggak harus bahasa Inggris, dan extensionnya langsung jadi. Gak cuma itu aja, Safari di iPad juga kebagian fitur Notify Me yang menurut gue ini juga fitur yang cukup menarik. Karena dengan fitur ini, tonton bisa dikirim notifikasi dari satu website kalau ada perubahan di website tertentu. Jadi kalau misalnya tonton lagi buka website buat belanja sesuatu, nanti kalau barangnya udah restock atau ada diskon, kalian bisa dikirim notifikasi sama fitur Notify Me ini. Tonton tinggal ketik aja mau dikasih taunya pas lagi ada perubahan apa. Menurut gua, fitur Notify Me ini lebih praktis ya dibandingkan nanti websitenya minta kita buat input email yang nanti bakal dikirim newsletter, dikirim promo-promo yang ujung-ujungnya bisa bikin inbox kita jadi penuh. Kalau ada Notify Me ini kan kita jadinya bisa tahu ada update apa dari notifikasinya aja. Terus yang gue juga notice dari iPadOS 27 kali ini adalah berasa lebih cepet. Lebih smooth gitu dibandingkan di iPadOS 26. Update kali ini tuh berasa jadi cepet semua ya. Di iOS 27 begitu, di macOS 27 Golden Gate juga. Dan yang iPadOS 27 ternyata juga sama. Terasa ngapain aja lebih cepet gitu. Dari pengalaman gue setelah update, buka tutup aplikasi jadi lancar banget. Terus kalau buka browser juga berasa cepet. Loading website juga cepet. iPadOS 27 ini bikin experience pakai iPad jadi lebih nyaman sih. Buat multitasking juga jadi lebih nyaman loh. Kayak misalnya buat Stage Manager, ini pindah antar apps-nya berasa cepet dan lancar banget. Sebenarnya iPad selama ini juga udah lancar sih, apalagi kalau kalian pakainya iPad Pro. Tapi yang kali ini terasa lebih responsif, animasinya terasa lebih smooth. Update yang bagus sih buat para user iPad. Lalu di iPadOS 27 ada beberapa update kecil yang menurut gua teman-teman juga wajib tahu. Yang pertama, buat kalian yang pakai AirPods dengan chip H2, kalian bisa custom EQ di iPad kalian. Sayangnya gue nggak bisa contohin fitur ini ke kalian ya, karena AirPods Max yang ada di studio ini masih AirPods Max generasi pertama, belum chip H2, jadi ya nggak kebagian fitur ini. Tapi ya kalian pasti paham lah maksudnya custom EQ. Terus kalau kita ke bagian settings multitasking and gestures, ada setting yang bawaan dari default iPadOS 27 udah dinyalain. Tapi menurut gue setting ini lebih baik dimatiin aja, namanya automatically show and hide menu bar.
Ini habis diupdate langsung aktif nih. Kenapa menurut gue dimatiin aja? Karena jadi lebih ribet gitu. Ada ekstra satu klik lagi buat klik sesuatu di menu bar. Setiap aplikasi yang kalian buka kan biasanya ada pengaturan lebih lanjut di menu bar seperti ini. Nanti kalau mau klik sesuatu, jadinya klik dulu nama aplikasinya, baru nanti kelihatan menu barnya ada apa aja. Sebenarnya menurut gua, menu bar di iPad nggak pernah jadi masalah sih sejauh ini. Walaupun setting ini bisa bikin kelihatan lebih rapi, tapi ya buat gua sih nggak gitu perlu. Terus sama seperti di iOS 27, sekarang tonton juga bisa bedain volume bunyi alarm, timer, notifikasi, dengan volume ringtone iPad kalian. Jadi kalian bisa atur kalau mau alarm mungkin volumenya full, tapi volume notifikasi nggak mau full itu bisa. Terus volume ringtone-nya juga nggak usah terlalu kenceng. Kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian, nggak lagi satu volume untuk semua. Next, ini ada update penting buat tonton yang sering pakai iPad dan Mac sambil pakai fitur Sidecar. Fitur yang bisa ubah iPad kalian jadi layar tambahan buat Mac. Nah sekarang tonton bisa pakai iPad-nya waktu lagi Sidecar sambil touchscreen. Dari yang gue coba ini juga lancar banget. Tonton bisa manfaatin fitur touchscreen di iPad waktu lagi Sidecar. Jadi kalau mau Sidecar sambil gambar atau menulis di iPad itu juga sekarang udah bisa. Terus buat tonton yang pakai iMessage, sekarang di iPadOS 27 ada fitur drawing atau gambar. Jadi kalau misalnya kalian lagi chat, terus biar lebih gampang jelasinnya bisa pakai gambar. Dan kalau di aplikasi foto, sekarang kalian bisa tambahin keywords di file foto atau video kalian. Jadi ini akan memudahkan buat cari file, tinggal search aja dari keywords-nya. So, itu dia 8 fitur terbaik dari iPadOS 27. Kalau yang update kecil, gue hitungnya sebagai satu aja, tapi kalau update utamanya, seperti Siri, shortcuts, fitur edit foto, dan yang lainnya ini semua udah kita bahas di video kali ini. Menurut gue sama seperti di iOS 27, macOS 27 Golden Gate, di iPadOS 27 juga sama. Update-nya bukan yang gimana banget sih, kebanyakan sifatnya improvement dari apa yang sudah ada. Tapi menurut gua ini update yang bagus karena fitur-fitur barunya lebih kepake buat aktivitas sehari-hari. Dan bikin experience pakai iPad sekarang jadi makin nyaman. Kalau menurut tonton gimana nih? Fitur iPadOS 27 apa yang jadi fitur favorit kalian? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat tonton yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!